pertanyaan mereka adalah bagaimana kontinuitas daripada pemerintahan ini. Dan dari apa yang saya pelajari, apa yang saya bicara, diskusi dengan presiden terpilih, saya pikir saya tidak lihat ada masalah yang serius. Semua akan jalan dengan bagus. Saya berharap ini membuka pikiran saudara sekalian mengenai apa kira-kira yang terjadi ke depan ini dan apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan ini memberi trigger pemikiran kita semua bahwa kita ini memainkan peran yang penting di dunia saat ini. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita ini diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya mereka berpikir gitu karena kita tidak perlu diatur. Kita terlalu besar untuk lean to any power globally. Indonesia adalah negara besar, Indonesia negara kaya. Tinggal kita tadi bagaimana manage dengan bagus. Saya kira Indonesia ini akan maju dan akan menjadi negara high income country. Dan soon saya kira 2040 kita juga akan bisa menjadi negara maju. Hemat saya, kita itu sudah tidak perlu terlalu banyak promosi-promosi mengenai Indonesia. Mereka paham, yang paling penting sebenarnya di kita itu kalau dia ada masalah dalam negeri atau dia mau investasi itu bisa segera diselesaikan. Jangan kita mempersulit, ya, jangan mempersulit. Makanya OSS (Online Single Submission) itu perlu segera diperbaiki, disempurnakan. Karena menurut saya masih ada kekurangan di sana sini yang perlu kita perbaikin. Nah, tidak hanya Amerika, tadi saya bilang proteksionisme perdagangan, investasi secara pandemi juga kalau kita lihat ini sudah pengaruhnya jauh besar. Sejak COVID-19 itu kita lihat sebenarnya sudah terjadi proteksionisme ini. Eropa juga menyiapkan kebijakan green protectionism yang berpotensi menimbulkan trade barrier bagi negara-negara berkembang. Ya, itu sebabnya tadi kita ajak saja negara-negara berkembang untuk masuk pada kita. Global South ini saya kira menjadi penting. Dan seperti Nigeria kita ajak masuk di dalam SIPOXI, tadi juga PNG kita ajak masuk SIPOXI untuk kita ya bisa juga berdagang dengan Eropa. Kemarin saya kira tim dari Marves sudah bicara dengan Eropa mengenai file mereka ke WTO. Mereka sekarang sudah mau bicara dengan kita dan peluangnya mungkin sudah makin bagus, tidak seperti kemarin dia kerasnya karena dia tahu kita itu a matter of survival. Ya, kita akan lawan, kita tidak bisa melakukan itu. Dan ini saya kira berjalan dan saya berharap bahwa tidak terlalu lama kita akan menyempurnakan kita punya SEPA, sehingga dengan ada SEPA kita tadi, kita akan lebih banyak bisa nanti melakukan perdagangan dengan Uni Eropa. Dan saya berharap nanti kita bisa lebih fleksibel karena mereka juga menyadarin dan mereka sudah berani mengatakan, ya kalau boleh turunan kedua, ketiga dan seterusnya daripada nikel ore itu seperti katot, yang lain, jangan kalian kenakan tarif untuk keluar. Saya bilang kita dari awal nggak pernah kok mau gitu. Yang kita mau tuh adalah waktu dari nikel menjadi nikel ore karena di situ nilai tambah yang paling tinggi. Dari kepala yang lain kita senang saja dia minta begitu dan itu saya kira sedang dinegosiasikan dan itu yang paling baik bahwa mereka sekarang sudah bernegosiasi dengan kita yang tadinya mereka jalan buntu. Kita sangat senang dengan itu. Nah, Indonesia juga harus beradaptasi dengan tren kebijakan perdagangan dunia yang mengarah pada fragmentasi ini. Kalau Anda baca slide ini, kita lihat bahwa kita harus bisa bernavigasi di celah-celah pertentangan dunia ini. Saya pikir peraturan-peraturan kita harus lebih fleksibel dan saya juga ingin kita mengharmonisasi banyak peraturan yang kadang-kadang seperti saya singgung tadi, ada peraturan satu kementerian itu mengikat pada kementerian lain. Kelihatan mudah, tadi yang saya beri contoh, tadi PNG itu dari perintah Presiden hampir setahun yang lalu, baru tadi kita bisa putuskan dan saya kasih ultimatum 10 hari harus beres dari keuangan untuk segera kasih endorse mengenai pemberian harga 20 sen per kilowatt hour untuk listrik yang kita kirim ke Wutung di PNG. Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan di Tiongkok itu sendiri tetap menjadi market kita yang besar. Kita berharap nanti market di Amerika dengan IRA ini masih
sulit. Inflation Reduction Act ini saya kira masih butuh waktu, tapi saya yakin setelah kemarin ada beberapa teman-teman dari Amerika datang kemari dan kita ajak mereka ninjau Morowali, dan saya offer ke dia juga, ya kenapa kamu tidak masuk ke perusahaan yang memiliki cadangan nikel besar di Indonesia? Kamu kan tidak punya teknologinya. Ya dia bilang, ya apa bisa? Saya bilang, ya, silakan aja. Anda akan kontrol nanti bersama-sama yang lain 70% nikel dunia, dan Anda akan bisa mensuplai kebutuhan mobil di Amerika. Dan subsidi Anda akan berkurang hampir 30 miliar dolar mobil EV karena program ini. Jadi saya tawarkan dia lihat, dia bilang, General Luhut, boleh nggak kita bangun GV di Amerika? Saya bilang bisa aja. Kalau kau untung kita untung, kenapa tidak? Jadi sudah mulai terlihat ada peluang-peluang yang mungkin bisa kita nanti dapat akses ke Amerika dengan menggunakan berbagai macam skema yang kita akan lihat ke depan ini. Tapi sekali lagi tidak mudah, tapi saya optimis bahwa Indonesia akan lebih bagus ke depan. Saya juga kemarin berdiskusi di Universitas Indonesia dengan para guru besar dan saya berikan presentasi saya. Pertanyaan mereka adalah bagaimana kontinuitas daripada pemerintahan ini, dan dari apa yang saya pelajari, apa yang saya bicara, diskusi dengan presiden terpilih, saya pikir saya tidak lihat ada masalah yang serius, semua akan jalan dengan bagus. Ya tentu di sana sini ada penyesuaian, percepatan, dan mungkin ada perubahan di sana sini, dan saya merasa yakin sekali bahwa kita akan bisa melakukan transisi ini semua dengan baik. Dan karena Presiden Joko Widodo juga memberikan dukungan penuh, dan juga Presiden terpilih juga menanyakan banyak hal dan juga meminta juga bantuan-bantuan untuk menyiapkan beberapa program yang saya kira akan diumumkan oleh Presiden terpilih nanti pada waktunya. Saudara sekalian, saya kira ini presentasi saya mengenai geopolitik ke depan ini, dan saya berharap ini membuka pikiran saudara sekalian mengenai apa kira-kira yang terjadi ke depan ini dan apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan ini memberi trigger pemikiran kita semua bahwa kita ini memainkan peran yang penting di dunia saat ini. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita ini diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya mereka berpikir gitu, karena kita tidak perlu diatur. Kita terlalu besar untuk lean to any power globally. Indonesia adalah negara besar, Indonesia negara kaya, tinggal kita tadi bagaimana memanage dengan bagus. Saya kira Indonesia ini akan maju dan akan menjadi negara high income country, dan soon saya kira 2050 kita juga akan bisa menjadi negara maju.